Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Sukirman, Bupati Bangka Barat. Perkenankan saya untuk menyampaikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah tahun 2021. Bangka Barat dikenal dengan bumi sejiran setason, salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun ini telah terjaring 3 isu prioritas sebagai berikut. Pertama, isu pengelolaan sampah yang belum optimal. 2, isu peningkatan kegiatan penambangan timah. Dan yang ketiga, isu kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Terkait isu pengelolaan sampah, kita menyadari bahwa lingkungan pelayanan persampahan masih terbatas pada skala ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan. Hal ini diakibatkan karena jarak antara kecamatan cukup jauh dan keterbatasan sarana prasarana persampahan. Di sisi lain, perilaku rumah tangga dalam pemilihan sampah masih relatif rendah. Perilaku masyarakat membuang sampah ke lingkungan masih cukup tinggi, sehingga pencemaran lingkungan baik di tanah, sungai, dan laut relatif menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, Bangka Barat mencoba melakukan upaya untuk mengungkit partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Misalnya dengan memberikan penghargaan kepada penabung bank sampah yang terbanyak. Memberikan bantuan berupa TPS, 3R, dan kendaraan roda 3 untuk bank sampah. Meningkatkan pembinaan perilaku dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Serta berupaya meremajakan sarpras persampahan. Selain itu, pemerintahan Kabupaten Bangka Barat mencoba melakukan inovasi berupa pola penjemputan sampah door to door. Pola ini memang memunculkan konsekuensi positif dan negatif. Konsekuensinya negatif adalah biaya pengolahan sampah meningkat dan umur TPA menjadi relatif lebih pendek. Dan positifnya adalah jumlah sampah yang terbuang ke lingkungan menjadi berkurang. Sehingga beban pencemaran di lingkungan menjadi lebih ringan. Sementara itu, bahwa banyaknya biaya perbaikan lingkungan yang tercemar oleh sampah ini sangat tinggi. Oleh karena itu, inovasi yang kita lakukan selain meningkatkan pelayanan persampahan ke masyarakat, meningkatkan target PAD, secara tidak langsung menekan biaya perbaikan lingkungan di masa depan. Isu prioritas kedua adalah meningkatnya kegiatan penambang timah. Di tahun 2021, meningkatnya kegiatan penambangan timah tercermin oleh meningkatnya PDRB pada sektor pertambangan. Jumlah pekerja di bidang pertambangan meningkat serta PAD mendapat sumbangan dari sektor pertambangan sebesar 6,80%. Hal yang mempengaruhi meningkatnya kegiatan sektor pertambangan dipicu oleh meningkatnya harga timah dunia secara signifikan dalam 2 tahun terakhir. Selain dampak positif, seperti yang saya sampaikan tadi, kegiatan pertambangan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Di satu sisi, perizinan kegiatan ini merupakan ranah kewenangan pemerintah pusat dan secara fakta di lapangan banyak aktivitas penambang ilegal baik itu di APL maupun di kawasan hutan. Sementara di sisi lain, dampak lingkungannya langsung dirasakan oleh daerah. Menyikapi kondisi ini, pemerintah daerah tetap melakukan upaya pengendalian di lapangan sebagai wujud etikat kita Pemda dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan aparat keamanan dalam melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal. Meningkatkan peran Pol PP dalam melakukan razia atau penertiban dan meningkatkan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dalam kawasan Tahura Gunung Menumbing. Selanjutnya adalah isu prioritas terkait kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang menjadi penyebab meningkatnya kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan peruntukan antara lain kawasan hutan di Bangka Barat banyak terletak dekat wilayah pemukiman dan pusat pemerintahan. Pembangunan pertokoan dan pemukiman yang berada di sepadan sungai atau pantai dan sebagian pembukaan lahan dalam kawasan hutan. Selain inovasi di bidang persampahan,
kita juga melakukan inovasi untuk mengatasi permasalahan tata guna lahan. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan peraturan Bupati tentang perlindungan lahan pertanian dengan berkelanjutan. Tujuan dari peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin ketahanan pangan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, kita juga menyusun dokumen tentang RP3KP Kabupaten Bangka Barat tahun 2021-2041. Dokumen ini bertujuan agar menjadi pedoman dalam pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman dan terencana, terarah dan terpadu dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang, dan dokumen ini akan segera dikuatkan dalam bentuk peraturan kepala daerah. Selain itu, pada tahun 2022, Bangka Barat juga sedang menyusun dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Mentok. Akhirul Kalam, Bupati dan pemerintahan Kabupaten Bangka Barat tetap berkomitmen terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada setinggi-tingginya kepada semua pihak termasuk masyarakat Bangka Barat yang telah ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebait pantun. Gadis Melayu memakai kain bercorak bulan, kain ditenun dari benang sutra. Pengelolaan lingkungan hidup tetaplah berjalan. Kita berkinerja raih narwasita tantra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Marudur Saragi SE selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, izinkan saya menyampaikan terkait kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Isu lingkungan hidup merupakan isu penting untuk selalu kita kawal dan kita kerjakan bersama dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, DPRD Bangka Barat sesuai porsi, fungsi, tugas, dan wewenangnya selalu mendukung pemerintah daerah untuk berkinerja dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Terkait isu pengelolaan sampah, dalam program pengelolaan sampah, DPRD menyadari bahwa hal ini merupakan isu yang sensitif dan dinamis di masyarakat. Kegiatan pengelolaan persampahan di tahun 2021, DPRD telah menyetujui porsi anggaran sebesar 56,25% dari total anggaran Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 6,61% dari tahun 2020. Begitu pula untuk dukungan anggaran pengelolaan sampah di ibu kota kecamatan, selalu kita support. Dengan keterbatasan anggaran daerah, diharapkan pengelolaan persampahan dapat dilakukan seoptimal mungkin. Selain supporting terhadap anggaran, kegiatan dan program, DPRD juga selalu merespon isu-isu persampahan melalui rapat-rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk merespon permasalahan yang terjadi di lapangan. Dalam proses perencanaan, DPRD aktif memberikan saran dan masukan kepada dinas terkait agar kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dapat terlaksana, apalagi secara nasional. Isu persampahan terkait erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan jadi satu konsentrasi dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat. Terkait pertambangan timah ilegal, bagi DPRD hal ini merupakan fenomena dua sisi mata uang. Di satu sisi, pasca pandemi masyarakat perlu mencari nafkah. Di sisi lain, dampak kerusakan lingkungan cukup berat. Namun demikian, DPRD tetap mendukung pola persuasif dan penindakan yang dilakukan oleh Pemda maupun oleh aparat penegak hukum. Karena dampak kerusakan lingkungan tersebut dirasakan oleh masyarakat luas. Selain dukungan anggaran, DPRD juga aktif dalam pertemuan Forkopimda untuk membahas isu dan strategi penanganan kerusakan lingkungan di daerah. Dalam hal inovasi, DPRD sangat mengapresiasi semua inovasi yang telah dilakukan oleh eksekutif. Yang terpenting adalah konsistensi dalam melaksanakan inovasi yang diciptakan. Sebelum saya akhiri, selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kinerja yang telah diupayakan dalam mengelola lingkungan hidup kita. Dan sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Bersanding manis kelenteng masjid dan gereja, itu tanda harmonis umat beragama. Pengelolaan lingkungan tetap berkinerja, nirwasita tantra milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.